Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Saudara-saudaraku yang berbahagia, mohon maaf jika kami sering menyampaikan uraian-uraian tentang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ilmu rohani, karena kita sama-sama sadari bahwa sesungguhnya manusia itu adalah manusia rohani, manusia yang hidup karena adanya rohani. Rohani itu dari Sang Maha Hidup, Sang Maha Rohani. Rohani itu kekal dari Sang Maha Kekal, Tuhan yang Maha Esa, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kami sampaikan dan sama-sama kita renungkan dan pikirkan bersama saudara-saudaraku seluruh umat manusia sedunia, bahwa ajaran agama, ilmu agama itu adalah datangnya dari sang pemiliknya. Siapa sang pemiliknya? Ya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin sesuatu itu tidak ada pemiliknya, pasti ada pemiliknya. Seperti itu. Nah, agama datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Rohani. Ilmu itu pun datangnya dari Sang Maha Rohani pula. Sehingga ilmu dan ajaran agama ini hakikatnya adalah tentang perjalanan rohani. Ilmu rohani dan ajaran agama, ajaran rohani. Jadi di posisi rohani, ajaran agama dan ilmu rohani atau ilmu agama itu satu hakikatnya di alam rohani. Kemudian ajaran agama, ilmu ajaran agama yang dibawa oleh utusan Tuhan di dunia itu, cara sudut pandang manusianya dalam memahami dan mempelajari ajaran agama, ilmu agama itu berbeda-beda, karena tidak bertemu dengan si pembawa ilmu ajaran agama atau ilmu rohani. Maka sudut pandangnya beda-beda. Namun kalau di dunia ini manusia itu bertemu dengan guru rohani yang mengajarkan ilmu rohani, dia sebagai utusannya yang membawa ilmu tersebut, maka akan sama satu. Seperti itu. Tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan. Karena hakikatnya ajaran agama itu satu, ilmu ajaran agama itu pun satu pula. Nah, disinilah yang harus kita sama-sama renungkan, yang harus sama-sama pikirkan. Baik itu yang beragama Islam, agama Hindu, Buddha, ya dan di luar Islam itulah seperti itu. Sehingga nanti kita akan sama-sama mengetahui satu ajaran agama, satu ilmu ajaran agama. Seperti itu. Sehingga tidak ada terjadi perdebatan, permusuhan, gesekan dan sebagainya. Nah, ini demi untuk kedamaian dunia. Karena ilmu ajaran agama dan ajaran agama itu adalah dipraktekkan, dilakukan, dilaksanakan oleh manusia di dunia untuk menjadi tatanan kehidupan yang damai, yang baik, yang cinta, kasih, dan damai. Seperti itu dari hasil perbuatannya. Nah, ilmu di dunia yang diajarkan oleh guru rohani yang membawa ilmu rohani, ilmu yang satu, itu akan sama semua jika belajar dengan satu guru itu. Tapi kalau tidak dengan satu guru itu, dengan guru yang lain yang tidak paham akan ilmu ajaran agama rohani,
ilmu yang datangnya dari Tuhan Sang Maha Rohani, dia tidak akan tahu. Maka sudut pandangnya berbeda di dunia. Seperti itu. Padahal ilmu itu, yang satu itu adalah ilmu kodim, atau ilmu yang ada di alam akhirat. Sebuah persifatan kemudian mewujud ke dunia menjadi ilmu praktek, ilmu kenyataan setelah dipraktekkan. Jadi ilmu itu adalah metafisika di alam metafisika, atau ilmu itu hakikatnya adalah kodim di alam kodim. Kemudian di alam dunia mewujud karena proses. Nah, jika ingin mewujudkan ilmu, maka perlu proses, perlu praktek, perlu teknik, perlu metode, dan perlu guru. Gurunya guru khusus, yaitu guru rohani, seperti itu. Ya, sehingga nanti ketemunya sama, pemahamannya sama, tidak berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena tidak ketemu guru yang satu. Dia utusannya, dia kekasihnya, dia membawa risalah. Dialah rasul di zaman ini, utusan di zaman ini, yang membawa risalah ajaran agama samawi. Seperti itu, saudara-saudaraku. Ya, tak perlu bertengkar, tak perlu berdebat, tak perlu bermusuhan. Hakikatnya Tuhannya satu, ilmu ajaran agamanya satu, ya. Kemudian mewujud di dunia pun satu hakikatnya. Seperti itu. Masa harus berdebat, argumentasi yang berlebihan, akhirnya menjadi permusuhan, bahkan sampai peperangan, saling hujat, saling membunuh. Nah, ini keluar daripada konteks praktek daripada ilmu ajaran agama itu sendiri. Karena ilmu ajaran agama itu isinya adalah cinta, kasih, dan damai yang suci. Karena unsur rohani. Jika manusia beragama, ya, tapi mewujud di dunia, itu terdapat hal-hal yang tidak baik antara satu dengan lainnya, ya, beda sudut pandang, perbedaan menjadikan permasalahan. Itu namanya bukan membawa ajaran agama Tuhan. Karena ajaran agama Tuhan itu membawa cinta, kasih, dan damai. Jika tidak itu, batal semua. Batal semua ajaran agamanya. Batal semua ilmunya. Sehingga sia-sia dalam hidupnya, dalam beribadah, dalam berbuat kebaikan, batal. Karena jika sudah mempunyai sifat Tuhan, kasih sayang, ilmu rohani, tidak ada lagi yang namanya keburukan dari dirinya, si manusia itu sendiri. Semuanya sama, semuanya harus cinta, kasih, dan damai. Itulah ajaran agama, ilmu rohani. Ya, kalau tidak seperti itu, saling salah menyalahkan, belum. Kami menyampaikan ini bukan berarti menyalahkan, tapi memberikan informasi, ya, pada seluruh manusia di dunia. Seperti itu, agar mengetahui mana ilmu yang sebenarnya, mana ya ilmu yang belum sampai, atau ilmu yang bukan sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya itu adalah hasil proses rohani di alam akhirat lewat guru rohani alam akhirat, ya. Tapi ada guru yang wujud di dunia sebagai wasilah, sebagai penghubung, ya. Kemudian jika tidak proses praktek ilmu rohani, tidak ada teknik masuk dalam perjalanan rohani, perjalanan akhirat, hanya perjalanan duniawi saja lewat akal logikanya,
maka manusia itu belum mencapai ilmu Tuhan. Walaupun yang dibicarakan tentang ilmu ajaran agama dan ajaran Tuhan, seperti itu. Sebab memasuki alam ilmu qadim, ilmu akhirat, ilmu rohani, itu harus melewati alam barzah. Ada teknik untuk memasuki alam itu, namanya baiat. Baiat seperti itu. Kalau tidak berbaiat, jangan harap manusia bisa mengetahui ilmu rohani, ilmu akhirat, dan proses di ilmu rohani dan proses di ilmu akhirat. Seperti itu. Inilah pentingnya kita belajar ilmu rohani, ilmu akhirat dari guru rohani yang waris dan mutlak. Saudara-saudaraku yang beriman, pentingnya mencari ilmu akhirat yang mewujud ke dunia, tapi bukan hanya ilmu dunia saja. Seperti itu. Bedakan mana ilmu dunia, walaupun itu membawa ilmu ajaran agama, mana ilmu akhirat yang sebenarnya. Jadi ada hakikat ilmu, yaitu hakikat ilmu rohani, ilmu akhirat atau ilmu qadim. Ada yang sebatas ilmu duniawi saja karena belum mencapai ilmu yang qadim. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan atau perenungan bagi saudara-saudara kami dimanapun berada. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini bukan menggurui, tapi ini menyampaikan saja kami, ya, menyampaikan informasi sebagai pola untuk kita dapat merenung pola apa yang disampaikan, kemudian kita renungkan, dan jangan ada pikiran buruk, sifat buruk, perkataan buruk, dan perbuatan buruk setelah mendengar atau melihat video kami. Jika ada salah, inilah kami sebagai manusia. Jika benar, itu adalah ilmu dari guru, bukan ilmu kami. Kami tidak punya apa-apa. Kami manusia yang bodoh. Semua ilmu yang kami sampaikan, kalau itu benar, itu adalah ilmunya guru, bukan ilmu saya atau bukan ilmu kami. Kami manusia yang bodoh, tak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Demikian yang dapat kami sampaikan, saudaraku. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang sekolah Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Salam damai, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia.